Tuhan, mari Kau yang siapkan setiap hati kami Bapa pagi ini. Untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu menjadi perisai dan jaminan bagi setiap kami. Untuk kami bisa menjalani hidup hari demi hari Tuhan bersama dengan Engkau. Mari Bapa siapkan kami, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima. Sehingga apapun yang akan disampaikan, kami boleh menangkapnya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi ini saya dapat tentang stay focused and stay connected, Saudara ya. Tetap fokus dan tetap terhubung dengan Tuhan. Setiap kita pasti pernah ngalamin lah yang namanya gagal fokus, atau yang mungkin namanya sedang menjauh dari kasih Tuhan karena berbagai masalah yang timbul dalam hidup kita. Dan kadang kita nggak sadar saudara bahwa setiap apapun badai itu di depan kita, kadang itu menggerogoti setiap iman kita, fokus kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini stay focused and stay connected, ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita saudara. Karena mau nggak mau, sebelum Tuhan datang yang kedua kali, pastikan kita stay focused and connected with God. Karena mau gak mau, jalan untuk kita menuju surga cuma satu ya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengikutan kita akan Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saudara, mari jangan sampai kita menjauh, jangan sampai hubungan kita merenggang dengan Tuhan. Tapi biarlah kita semua tetap melekat kepada Tuhan sehingga kita tetap kuat menghadapi apapun yang dunia mungkin serang dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau kita stay focused and connected, saya percaya kita bisa menghadapi semuanya. Amin. Kita buka dari Yohanes 15, ini ayat yang terkenal dan minggu lalu dibaca juga ketika Ibu Selvi datang. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain saudara, hari ini Tuhan cuma berpesan bahwa ayo nak tinggal di dalam aku, melekat, berkoneksi, terkonekted, dan fokus sama apa yang sedang aku buat dalam hidup kamu. Karena di luar Tuhan dikatakan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tinggal di luar kasih Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup setiap kita, saudara. Dunia semakin menggila. Si jahat terus melancarkan semua perbuatannya kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita hari-hari ini, saudara, tidak diperkuat, fokus kita hilang, atau kita nggak terhubung dengan Sang Pencipta kita, maka akan dengan sangat gampang celah itu ada dalam hidup setiap kita. Iblis bisa masuk itu karena apa? Karena ada celah dalam hidup kita, saudara. Tapi kalau hari ini kita pastikan bahwa kita menutup setiap celah-celah di hidup kita, dengan kita fokus, dengan kita melekat sama Tuhan, terkonekted sama Tuhan, maka saya percaya kita sedang ada di dalam jalur yang tepat, di jalan yang tepat, untuk kita mencapai garis akhir dengan kuat bersama dengan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kadang kita menjadi menjauh dengan semua badai, dengan semua masalah, saudara. Kita beberapa waktu lalu dapat firman tentang all out, benar? Dan ketika firman disampaikan, sehari setelah saya mengalami, saudara, apa yang namanya all out dalam deskripsi hidup saya, saudara. Ketika dapat firman harus all out, giving the best, kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik,
sampai pol-pol. Sehari setelahnya saya mengalami apa yang namanya all out yang harus saya lakukan dalam hidup saya, saudara. Ketika saya dapat firman itu dan dapat diizinkan Tuhan mengalami semua hal pencobaan dan badai dalam hidup saya, saudara. Awalnya saya mikir, Tuhan, kenapa ini kok dapat firman harus all out, tapi kenapa kayak saya digrogoti, Tuhan? Dengan setiap masalah, dengan setiap badai, kayak itu menggerogoti iman saya. Kenapa kok temanya all out? Berarti kan harus diperkuat, berarti saya akan dimampukan. Tetapi kenapa kayak seakan-akan setiap badai, setiap masa itu kayak menggerogoti hidup saya. Sekian hari saya merenungkan, saudara, sampai detik-detik ini saya masih merenungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Setiap orang masih punya masalah, benar kan? Punya masalahnya masing-masing. Tapi dari apa yang saya alamin dalam kehidupan saya, saudara, all out itu harus benar-benar dipraktekkan ketika kita dalam keadaan di bawah sekalipun. All out bukan berarti kita fan-fan aja, saya WL, sharing firman, yuk all out, saya kasih yang terbaik. Nih Tuhan, I give the best dari hidup saya, enggak. Tapi yang saya dapat all out adalah ketika Tuhan mengizinkan badai itu datang dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan mungkin kita mengalami sesuatu yang bikin kita jadi down secara mental. Disitulah all out yang Tuhan lihat dari kehidupan kita, terutama saya, saudara. Langsung praktek, apakah nak ketika mungkin saya mengizinkan masalah terjadi, engkau tetap all out sama aku? Apakah nak sebelum kamu menerimanya dan saya mengizinkan semua masalah datang, apakah kamu tetap memilih aku? Pernah kejadian, saudara, saya Selasa mau WL di PD, siangnya dapat kabar yang tidak mengenakan di keluarga saya. Jujur, bikin saya down. Tuhan, saya sore mau pelayanan, ya kan? Harus menghadapi ini. Hilang fokus, buyar. Pikiran saya bilang, udahlah, apa saya izin aja sama Ko Freddy atau Ko Luki. Kok saya lagi gak fokus, kok saya lagi gak beres, kok saya lagi gak bisain sama Tuhan. Mungkin dengan gampang saya akan bicarakan itu dari mulut saya. Izin, karena lagi gak fokus. Daripada pelayanannya ambiar, daripada pelayanannya buyar, ya kan? Lebih baik izin. Tapi hari itu, entah di hati saya cuma berkata, terus maju nak, jangan mundur. Saya sering nyanyi, never stop, no turning back, no turning back. Saya mungkin sering mengajak setiap para bapak ibu saudara, ayo no turning back. Tapi kalau hari itu saya mungkin mundur, ini fatal buat saya. Entah kenapa hari itu cuma ada di dalam hati saya, maju nak, udah maju aja. Dan akhirnya saya cuma doa, Tuhan buat saya fokus, buat saya tetap terconnected, supaya saya bisa melayani Engkau dengan segenap hati saya. Dan puji Tuhan, selama pelayanan saya hilang semua tuh masalah saya. Di dalam mesbah saya melupakan semuanya. Dan satu hal yang saya pelajari adalah all out itu adalah ketika kita mempraktekkan itu dalam keadaan ketika kita lagi di bawah, saudara. Kalau hari itu mungkin saya bilang, I'm quit Tuhan, saya berhenti, saya mau izin. Saya mau izin pelayanan, mungkin saya mau lepasin semua mungkin. Mungkin saya gak pernah bisa ngalamin rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini setiap kita punya badainya masing-masing, punya masalah masing-masing. Tapi satu hal, stay focused and stay connected. Kita sudah terima all out, ayo praktekkan itu. Sering dibilang kita jangan cuma bisa menerima dan mendengar firman, tapi mempraktekkan. Dan saya mempraktekkan dengan hal yang tidak mudah dan tidak enak.
Tetapi saya tahu Tuhan yang akan menjamin setiap kita. Amin. Jadi kita nyanyi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia yang sanggup menggenapi. Saya percaya tiba waktunya Tuhan akan menggenapi dalam hidup kita. Sabtu lalu Riko ketika menggantikan saya firman Tuhan, dia sempat singgung bahwa seberapa kita mau menunggu, seberapa kita mau bertahan untuk melihat dan mengalami setiap janji Tuhan. Dan dia juga bilang, stay at home. Itu saya ditampar, saudara. Waktu pas dia menggantikan saya firman, saya berasa firmannya itu menusuk hidup saya. Dia bilang, stay at home, stay di dalam Tuhan, jangan keluar. Sempat terbesit, saudara. Aduh, udah saya ini mau izin, ya kan? Saya mau nyelesain semuanya dulu. Tapi ketika firman datang, itu mengubahkan segalanya. Makanya dikatakan firman Tuhan yang menjamin setiap kita itu benar, saudara. Di saat kita lagi mau mundur, tiba-tiba firmannya datang, stay at home, Bom, jangan keluar. Ya kan? Ketika iman saya lagi kendor, ayo tunggu sebentar lagi, ayo maju, jangan mundur. Firman Tuhan, ya dan amin buat setiap kita. Jadi hari-hari ini mungkin banyak orang, saya melihat banyak orang yang pahit dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan mungkin ibadah. Karena dia merasa pahit dan tidak seperti apa yang dia mau. Jangan sampai kita ada di dalam kelompok seperti ini. Ibrani 10 ayat 25 kita baca sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dengan kata lain, ketika nanti Tuhan akan datang yang kedua kali, saudara, Tuhan berpesan, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah, dari semua apa yang Tuhan firmankan di dalam ibadah kita. Jangan kita melarikan diri dari setiap apapun dalam hidup kita. Banyak orang menjadi kabur karena banyak masalah, mundur dan tidak mau ke gereja, saudara. Banyak orang yang sebel sama si A, si B, si C di gereja, jadi nggak mau datang. Saya benci melihat mukanya, saya kesel lihat mukanya, jadi nggak mau ke gereja. Tapi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, marilah saling menasihati semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Ketika banyak badai mungkin dalam hidup kita dan mungkin kita sempat terbesit, udahlah saya nggak usah datang. Saya mau healing di rumah, saya mau merefresh otak saya supaya nggak pusing, nggak stres. Saya lebih baik streaming aja lewat YouTube, Sion Media. Tapi benar beda, sudah. Datang ibadah sama streaming itu beda banget. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan yang berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan kata lain, dia berpesan, nak, jangan tinggalkan aku. Loh, kan saya gak ke gereja doang, bukan berarti gak ninggalin Tuhan. Sama aja. Gereja, persekutuan adalah rumah Tuhan, benar. Kalau kita gak datang, kalau kita menjauhkan diri, berarti kita gak stay at home seperti apa yang Riko sampaikan waktu itu. Kalau kita meninggalkan ibadah kita dan kita menjadi kendor, lama-lama akan semakin menjauh, tertinggal di belakang. Padahal kalau ditanya, siapa yang mau terus maju dan tidak mau ditinggal, pasti akan angkat tangan. Tetapi mungkin ketika secuil badai datang, itu membuat kita menjadi rontok dan menjauh dari Tuhan, saudara. Makanya harus stay focus and stay connected with God. Ayat yang terakhir, Lukas 11 ayat 34
sampai 36, Saudara. Lukas 11 ayat 34 sampai 36 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kita adalah anak-anak terang, amin. Kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Kita punya Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Kita punya pelita yang menerangi jalan kita. Dan dikatakan, coba balik ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata kita fokus memandang, kita terkonektif dengan Tuhan, maka teranglah seluruh jalan hidup kita, saudara. Kalau kita menjadi kendor, hilang fokus, tidak terhubung dengan Tuhan, semakin jauh dan semakin jauh, kita nggak pernah bisa melihat apa yang ada di depan kita, saudara. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Terang, mata kita baik, kita bisa stay fokus, stay connected, maka kita akan bisa melihat jalan Tuhan di hidup kita. Kita akan bisa melihat perbuatan tangannya yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi kalau sudah mulai hilang fokus, tidak ada hubungan dengan Tuhan, nggak baca Alkitab, nggak saat teduh, nggak berdoa, maka semuanya akan jadi gelap dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu pernah ngalamin, saudara? Kalau kita nggak terkoneksi dan nggak terkonektif, akan gelap semuanya. Hidup kita ini kayak sinyal handphone, saudara. Kayak HP lah. Kalau HP ini terkoneksi dengan wifi atau dengan internet, kita bisa ngelakuin apapun dari HP ini. Tapi kalau ada dalam sebuah pedalaman yang tidak ada sinyal sama sekali, tidak bisa ngapa-ngapain. Hidup kita seperti itu. Kita punya sinyal dengan surga. Kita punya koneksi, terconnected dengan surga. In God we can do everything. Amin. Tapi kalau sinyalnya hilang karena kita jauh, ngumpet di belakang panggung ini, mungkin lost, sinyalnya hilang, gak bisa koneksi, gak bisa ngelakuin apa-apa. Maka dari itu, saudara, stay focus and stay connected. Apapun masalahnya, apapun badainya, saya coba belajar untuk percaya aja udah. Ya mau gak mau, kita memulai bersama dengan Tuhan, nanti at the end juga akan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Di dunia ini kita menjalani hidup, ya udah gantungnya sama Tuhan, saudara. Tapi gak gampang ya, emang gak gampang. Tapi ya itulah proses yang harus kita jalanin, saudara. So, hari ini, stay focused and stay connected. Jangan hilang fokus, jangan hilang hubungan dengan Tuhan. Mau kita ngalamin istilahnya pahit sekalipun, atau kita dikecewakan orang sekalipun, percayalah tetap bersandar pada Tuhan, bukan pada manusia. Kan sering kita dengar, jangan kita berekspek pada manusia, kadang kecewa. Tapi ayo bersandar pada Tuhan, karena Tuhan gak pernah bikin kita kecewa. Jadi hari ini, saudara, stay focused and stay connected. Saya percaya Tuhan akan membuka semua jalan di depan kita. Seperti tadi yang dikatakan, jika matamu baik, maka teranglah jalanmu. Jika matamu tidak baik, maka gelaplah segalanya. Fokus, connected, kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan dan kerjakan bagi kita. Tapi kalau kita hilang segalanya,
kita nggak pernah bisa melihat siapa, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, nyambung sedikit dari Lukas 11 ayat 34 tadi ya. Ya, tentang mata ya. Saya sambung sedikit dengan kesaksian. Pada saat mata saya belum dioperasi, ya waktu itu saya tuh pakai kontak lens selalu. Dan saya pakai kontak lens itu mungkin dari mahasiswa ya. Kira-kira saya umur 20, ya 25-an lah ya. Sampai kira-kira setahun yang lalu tuh saya ya hampir 40 tahun lah saya itu selalu pakai kontak lens ya. Nah, sudah biasa dengan kontak lens itu. Jadi karena namanya kontak lens kan otomatis dilapisi matanya. Jadi saya melihatnya ya bersyukur dengan segala sesuatu yang saya alami setiap hari. Sampai suatu saat saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu berat sekarang sudah tua ini selalu buka, masang lagi, buka, masang lagi. Saya tuh mau ke dokter lah, saya bilang diapain mata ini kalau bisa nggak usah pakai kontak lens. Jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, boleh nggak saya ke dokter? Tuhan bilang kamu berobat saja. Nah, sudah berarti seizin Tuhan. Jadi akhirnya saya ke Jakarta, singkat cerita dokternya ngomong kamu itu ada kataraknya katanya. Jadi katarak itu mesti dibuang. Sebab katarak itulah yang membuat kamu itu tidak bisa melihat dengan jelas itu. Oh, jadi harus diklotok itu katarak. Terus dia tanya, kamu itu pakai kontak lens sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 40 tahun lah. Hah? Kamu gak pernah ke dokter mata? Gak pernah. Pada saat dioperasi itu kan matanya saja yang diapakan namanya, ditetesin tuh ya, berarti dibius lah. Telinga, hati, semua tuh masih bisa kerasa. Dia ngomong, aduh susah sekali, dokternya ngomong gitu, sampai sudah nempel. Aduh Tuhan, tolong saya Tuhan. Kirimkan malaikatmu, berikan hikmat kepada dokter itu buat ngambil dengan benar. Jangan sampai nanti mataku ini jadi bagaimana. Makanya saya bilang sama dokternya, dok satu dulu ya dok, satu dulu. Saya bilang gitu, oh ya ini saya juga ambilnya satu. Nanti seminggu lagi kalau ini sudah benar saya ambil satu lagi. Ya kalau dua-duanya kejadian apa-apa buta sayanya. Saya juga rada takut. Singkat cerita, saya cuma berdoa Tuhan, tolong Tuhan supaya dokternya itu bisa ngelotok dan tidak iritasi dan atau kan itu seperti dibor gitu, krek itu kerasa kedengeran sayanya. Ya saya minta Tuhan, tolong Tuhan gitu. Saya cuma ngomong, saatku tak berdaya, engkaulah yang melakukan segala sesuatu. Ya saya nggak berdaya. Inilah yang namanya benar-benar jangan gagal fokus ya. Kalau penyerahan total, all out, wis. Kalau sudah di tempat itu kita mau nggak menyerah mau apa? Ya kan? All out itu penyerahan yang total beneran. Saya wis pasrah, Tuhan all out sama engkau. Terserah engkau mau apa. Selesai saudara. Selesai. Terus dia bilang duduk dulu ya. Nanti setelah itu baru kamu boleh lihat. Saudara tahu, sesudah kurang lebih seperempat jam, dokternya ngomong, sekarang kamu buka mata kamu. Yang sebelah kanan itu kamu tak operasi dulu. Ya. Sesudah itu saya bilang, loh, kok dunia ini beda ya? Saudara tahu? Sesudah semuanya itu dibuka,
selaput-selaput itu yang menutupi mata saya dibuang. Saya melihat sesuatu yang berbeda. Yang dulu saya lihat semuanya agak kuning, semu kuning-kuning. Sekarang kok bersih ya. Kalau putih bener putih, bukan putih-putih semu kuning gitu. Dulu kalau saya lihat putih semu kuning, ya biasalah karena sudah sekian tahun seperti itu. Tetapi saat betul-betul melihat, lah sih kok saya lihat dunia yang berbeda gitu. Ngelihat muka orang juga terang ya. Sampai ada tai lalat saya lihat. Kalau dulu ya begitu aja lah saya lihat ini siapa-siapa, tapi nggak jelas gitu. Oh Tuhan, mata adalah pelita tubuh tadi dikatakan. Kalau matamu baik, terang seluruh tubuhmu dan tubuh saya ya. Kalau matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah mata jahat itu kenapa? Yaitu ada kataraknya, ada selaputnya, sehingga membuat kita tidak fokus. Buang, datang ke dokter segala dokter. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan ya. Nanti dioperasi matanya terbuka, kita mempunyai mata yang terang ya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang dari Jawa Timur yang sudah datang. Selamat beribadah di tempat ini sebelum meneruskan perjalanan ke Bandung ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang akan berangkat ke Bandung dari AOC ini Tuhan, yang mampir ke sini untuk beribadah pagi ini, untuk datang ke taman. Kau beri kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk dapat meneruskan perjalanan menuju ke Bandung. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa saat ini, apapun yang saat ini Engkau izinkan kami mengalami, buat kami jangan gagal fokus Tuhan. Buat kami selalu connecting dengan Engkau dan datang kepadamu untuk semua dilepaskan daripada semua yang tidak baik dalam mata kami, supaya mata kami fokus dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami berdoa tetap untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden dan semua stafnya Tuhan, supaya Tuhan Yesus mereka dapat menuntaskan semuanya. Engkau tahu Tuhan akan beban-beban dari bangsa ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Kau berikan damai sejahtera-Mu, tidak ada demo, tidak ada roh ketidakpuasan dari bangsa ini. Biarlah calon-calon presiden itu tidak ada persaingan, melainkan mereka boleh berjalan dalam rule yang sudah ditetapkan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini tetap buat cuaca saat ini. Engkau sanggup Tuhan untuk menetapkan akan keadaan panasnya yang saat-saat ini terlalu amat sangat Tuhan. Kami percaya Tuhan, cuaca ada dalam kendali yang daripada-Mu. Engkau kendalikan cuaca ini Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa untuk bencana-bencana alam. Tuhan, kami berdoa untuk gunung-gunung Tuhan yang saat ini dengan adanya pergeseran-pergeseran daripada bumi ini, panas yang amat luar biasa akan memicu akan gunung-gunung ini bisa bergerak dan bangun serta meletus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menolong Tuhan.
membuat segala sesuatu tidak sampai mengakibatkan bencana alam melebihi daripada apa yang sudah kau tentukan. Semua bencana yang belum waktunya terjadi, Bapak, supaya jangan sampai terjadi. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami datang, Tuhan, semua beban-beban doa kami persembahkan di bawah kaki-Mu. Dan saat ini kami datang, Tuhan, kami minta daya tahan tubuh yang baru memasuki hidup kami, sehingga daya tahan tubuh kami ini menyerang semua yang tidak baik, virus apapun, penyakit apapun yang ada di sekitar kami tidak akan dapat memasuki tubuh kami, karena tubuh kami sudah dipenuhi dengan daya tahan tubuh. Tidak ada ruang lagi buat semua penyakit memasuki hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur hari ini, Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan baru yang daripada-Mu, Tuhan. Sehingga ada pengcoveran dalam hidup kami. Ada pengawasan yang berasal daripada-Mu. Ada tudung dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ini menguasai hidup kami. Menguasai mata kami. Telinga kami. Bibir, mulut kami, Tuhan, dan hati kami. Biar semua ada dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan, Tuhan. Ini tangan kami olesi minyak. Ini kaki kami olesi minyak. Biarlah sepanjang perjalanan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, menjadi berhasil oleh karena Engkau beserta dengan kami. Kami terima dengan utuh semua berkat-Mu. Kami terima dengan utuh semua janji-Mu. Kami terima dengan utuh apa yang menjadi jatah kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.